kesannya itu diam-diam atau tidak transparansi sama publik. Ya, Kemarin itu ada banyak supporter bola yang mungkin kecewa karena Liga 1 lagi ditunda lagi. Iya. Ini tidak pikirkah demo baru masih pandemi, ada tongnya yang dia tuh mengemis suara, tapi pas naik begini nih tutup telinga tidak mau nih mendengarkan aspirasinya rakyat. Mungkin banyak orang juga takut sekarang ini tuh menyuarakan istilahnya suaranya atau mengumumkakan aspirasinya. Jadi ya mungkin kita bisa berekspresi lewat baju seperti itu. Iya, betul. Assalamualaikum Fatur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Ya, cuma ya negara tak gini yang tidak baik-baik saja. Itu juga saya agak heran juga sama kondisinya negara atas sekarang ini. Ya itu yang pertama tuh yang kan kemarin ini tanggal 5 kan sudah disahkan ini Undang-Undang Omnibus Law tentang Cipta Kerja. Nah, itu juga yang menjadi pemicu itu permasalahan. Terus di sini yang saya pribadi yang saya soroti itu ada dua. Kenapa disahkan atau istilahnya kenapa ini perwakilan rakyat buru-buru sekali kita bahas ini barang-barang kan. Nah, betul. Terus yang kedua kayak kesannya itu diam-diam atau tidak transparansi sama publik. Itu yang saya soroti Cuma karena ya kan kemarin banyak yang tentang hoax yang tersebar ini kayak poin-poinnya itu yang tentang cuti pesagon tentang cuti atau itu jadi mungkin komentari itu atau kritisi itu ya sempat ke hoax. Kalau hoax di ini percuma gitu. Jadi ya. Terus ini juga yang saya herankan. Kan kemarin banyak juga kontroversi bilang yang pasnya orang demo, ini tidak pikirkah demo baru masih pandemi, padahal menurutku saya toh ada juga jangan juga tua disoroti yang orang demo. Kenapa? Banyak itu kemarin yang kampanye, yang persiapan ini pilkada. Nah itu juga betul. Kontroversi gitu yang kenapa pilkada tetap dijalankan, sedangkan kayak kemarin itu ada banyak supporter bola yang mungkin kecewa karena Liga 1 lagi ditunda lagi. Jadi ya gitu Mi. Nah, oke. Kita tinggalkan sejenak dulu pembahasan itu ya. Jadi ya. Tapi kan mungkin ulik desen nanti di episode kali ini. Oh iya. Karena kalau kita bahas itu agak panjang sedikit lah. Maunya di absurd itu dibahas. Aduh. Iya. Di ulik desain kita pada hari ini kita mau bahas apa? Jadi ini baju yang saya pakai. Berebut posisi yang sebenarnya hanya ilusi. Yap, betul. Jadi mulai Bidi, saya ini istilahnya saya jelaskan bagaimana atau apa inspirasiku bisa buat ini desain. Jadi ini edisi berebut posisi yang sebenarnya hanya ilusi. Jadi kemarin itu sempat saya baca beberapa artikel dan yang paling saya ingat itu ada data yang menunjukkan bahwasanya pada pilkada periode 2019-2024 itu bacalek ini yang ada tuh bacalek sebanyak 7.500 lebih kalau nggak salah ingat Kak. Banyak sih. Bayangkan 7.500 lebih. Terus sekarang yang jadi anggota DPR RI ini kan ya, ini tadi yang 7.000 itu tingkat tingkat apa istilahnya? Tingkat nasional DPR RI yang ini bersaing untuk dapatkan kursi. Bayangkan 7.500 lebih dan muto sekarang tadi saya cek sekitar 575 saya tidak tahu angka pastinya, intinya sekitar 570-an itu ini yang sekarang menjabat di DPR RI. Jadi bayangkan
7.000 mendaftar atau apa bacalek yang terpilih itu atau yang jadi perwakilan rakyat 500 orang yang jadi deh pikir nih banyaknya itu ini yang mendaftar. Bagaimana itu yang saya pertanyaan itu kampanyenya itu banyaknya itu iya maksudku diundang. ya kan. Nah dari sini juga tuh dari sini istilahnya artikel kemarin saya baca. Nah akhirnya muncul kini edisi kemarin sempat kita ngumpul sama tim, terus kita diskusi. Ternyata ini di yang istilahnya kemarin yang kayak jadi apa istilahnya kayak jadi sorotan juga, kenapa banyak sekali orang berlomba-lomba ini berebutan kursi atau posisi. Udah deh berapa orang diterima itu 500 orang dari 7.000. Ngerinya. Nah dari sini tuh terinspirasi ini edisi. Terus karena langsung ini dibahas jadi ini tuh kursi kenapa ada ilustrasi kursi. Jadi kursi itu memberikan simbol kekuasaan. Jadi dari zaman Mesir kuno bahkan itu kursi itu diperuntukkan hanya untuk orang-orang yang bermartabat atau penguasa. Jadi mungkin kalau pernah nonton film-film pokoknya kayak film-film jadul toh yang menceritakan tentang masa lalu, pasti tuh yang duduk itu cuma bosnya. Jadi yang lain tuh berdiri, pelayan di samping berdiri, kayak bahkan itu kayak istrinya pun berdiri di sampingnya. Jadi yang memang yang duduk di situ ya cuma bosnya atau ini yang berkuasa di situ. Nah itu maknanya itu kenapa ada ilustrasi kursi di sini. Sedangkan kata ilusi ini kenapa begini tulisannya, jadi ini ilusi kayak tongki efek Fata Morgana. Jadi kata ilusi sama dengan Fata Morgana, jadi yang kayak begitu bengkok-bengkok iya tulisan lah. Mengerti juga tuh kenapa begini nunya. Iya. Jadi ini memang edisi tuh terinspirasi dari situ. Kita kemarin kita berdiskusi kenapa banyak sekali orang ini jadi perwakilan rakyat, tapi ya begitu tapi tidak semuanya. Ada beberapa perwakilan rakyat betul-betul memperjuangkan atau istilahnya menyuarakan aspirasi rakyat. Ada tongnya yang dia tuh mengemis suara, tapi pas naik begini tutup telinga tidak mau mendengarkan aspirasinya rakyat. Ya mungkin tetap ada anggota dewan yang lihat video minta maaf kalau menyinggung, tapi ya kenyataannya ada beberapa, tidak semuanya. Iya. Jadi itulah kenapa Kampung Merdeka juga ini biasa membuat beberapa edisi itu ya memang yang lahir dari aspirasi masyarakat yang kebanyakan kita dengar seperti itu. Keresahan masyarakat. Ya, keresahan dituangkan dalam bentuk ini. Betul. Edisi dicetak di sebuah baju. Karena istilahnya kan mungkin banyak orang juga takut sekarang ini tuh menyuarakan istilahnya suaranya atau mengumumkakan aspirasinya. Jadi ya mungkin kita bisa berekspresi lewat baju seperti itu. Iya, betul. Oke, fokus kembali bahas ini edisi yang berebut posisi yang sebenarnya hanya ilusi. Jadi istilahnya tuh inti yang mau disampaikan itu ini banyak orang yang memperebutkan posisi yang mereka pikir bahwasanya ini adalah satu-satunya jalan untuk istilahnya berbuat dia membuat apa mungkin ketika dia sudah naik jadi wakil rakyat kan otomatis kan dia dapat jabatan. Iya. Nah tapi yang itu juga yang kita harus hindari pada saat semua orang itu ketika dapat jabatan, dapat uang atau dapat ini, kita jangki berpikir bahwasanya ini adalah istilahnya
akan berjalan apa istilah tidak selamanya nih apa barang-barang hanya sifat sementara. Itu nih kenapa ini diisi, kenapa itu posisi itu hanya sebatas ilusi, karena ya hanya bersifat sementara, tidak selamanya. Karena bayangkan nih 5 tahun sih. Jadi kalau sudah 5 tahun apa yang nah bikin kira-kira masih sama niatnya itu pasnya ini mau jadi anggota dewan. Iya betul. Atau Pertanggung jawabannya juga ya, berat. betul. Sama nah di sini juga bukan kita mengguri ya, maksudnya ini istilahnya aspirasi aspirasi yang ingin disampaikan. Jadi ya aspirasiku saya seperti itu. Jadi saya melihat ya fenomena sekarang itu bahkan ada beberapa yang ingin menjadi istilahnya orang-orang bergelut di dunia politik itu tidak sesuai juga dengan bidang politiknya, bidang keilmuannya. Jadi ya memang dato mungkin bukan mungkin ini nak kejar, bukan istilahnya mau betul-betul jadi wakil rakyat, tapi ini memang mungkin dia mau cari jabatan atau uang, dato lah. Tapi tapi sekali lagi saya tegaskan, nah ini yang saya bicarakan ini bukan kak istilahnya mau istilahnya singgung keras ini anggota dewan, tidak. Ini pandanganku bersama teman-teman. Jadi kalau salah kak ya saya minta maaf kalau ini menyinggung. Cuma ya kan tidak salah itu istilahnya saya menyampaikan aspirasi. Apalagi istilahnya kan saya juga di sini kenapa kak bicara seperti ini, karena saya jelaskan kenapa kak ambil atau bikin edisi seperti ini. Jadi inspirasinya dari situ, dari istilahnya keresahanku seperti itu. Iya, jadi ya rata-rata begitu. Edisi-edisi yang kubuat itu yang mengandung istilahnya makna-makna tertentu yang ya itu buah dari ini aspirasi atau keresahan yang ada. Biasa juga saya dapatkan inspirasi itu dari diskusi sama teman-teman. Kalau lagi ngopi biasa tiba-tiba saya bagaimana ini dunia perpolitikan Indonesia asik. Istilahnya saya cuma saya memancing teman-teman untuk berbicara, dan saya istilahnya jadi pendengar dulu. Nah setelah saya mendengarkan, ini pendapatnya si ini pendapatnya si ini, akhirnya saya juga cari tahu dengan membaca, mendengar video, dan beberapa inspirasi juga itu biasa datang dari diskusi sebelum eksekusi ini desain, yaitu kita brief dengan tim. Jadi kesannya itu desain yang muncul ya kita buat dari beberapa ide, istilahnya gabungan ide dari diskusi seperti itu. Jadi itu makna dari edisi yang dibuat saat ini, yang berposisi yang sebenarnya hanya ilusi. Jadi setiap edisi yang dibuat itu merupakan wujud dari penyampaian aspirasi yang merupakan bentuk keresahan yang dialami oleh masyarakat sekitar sebenarnya. Ya, karena kan itu juga tagline-nya Kampung Merdeka Kampung Merdeka, aspirasi bangsa. Ya, asik. Jadi ya ini saya sekali lagi minta maaf kak kalau menyinggung beberapa pihak. Saya ini tidak ada maksud ya, cuma ya itu saya misalnya mengeluarkan unek-unek keresahan. Nah jadi saya jelaskan lagi, jadi itu tadi keresahanku saya tuangkan dalam desain seperti itu. Ya katongan penulis. Ya penulis kan ini di buku tadi tulisannya disampaikan, kita sampaikan lewat karya. Mantap. Oke, cukup sekian ya ulik desain kita pada hari ini. Sangat menguras emosi sebenarnya karena kita bahas hal-hal yang menjadi keresahan kita ya betul saat ini gitu. Oke, terima kasih banyak Fatur atas waktu yang diberikan. Ya, sama-sama. Sampai ketemu di ulik desain selanjutnya.
Oke. Dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.